Oke, suaranya kencang ya Jan? Oke. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Raffi, ingin merepresentasikan portofolio selama saya PKL. Perkenalan, nama Zainal Raffi. Tempat tinggal Sukoharjo 19 Mei, tempat tanggal lahir Sukoharjo 19 Mei 2006. Agama Islam, alamat Sukoharjo, Solo Baru. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki. Nomor telepon 0898514599. Jobdesk selama PKL adalah kameramen dan operator LED. Lanjut, Pak. Untuk riwayat pendidikan TK, saya ada di TKIT Istiqomah Penumping Surakarta dari tahun 2010 sampai 2012. Lalu melanjutkan di SD DI atau Jamaatul Ikhwan Surakarta pada tahun 2012 sampai 2018. Lalu melanjutkan SMP Al-Islam Surakarta dari tahun 2018 hingga 2021. Setelah itu melanjutkan di SMK Negeri 7 Surakarta dari tahun 2021 hingga 2024. Untuk tempat PKL saya ada di CV Ekokapti Creative Production. Ekokapti Creative Production berdiri pada tanggal 9 Desember 2001 di wilayah Keraton Kasunanan Balowarti Surakarta. Berdiri dengan nama pertama Ekokapti Production. Usaha jasa ini melayani permintaan pendokumentasian gambar baik tata maupun video seiring. Oke, stop dulu. Yang ini di skip aja ya sama dengan teman-temannya. Oke. Lanjut. Beberapa skill yang dimiliki sebelum PKL. Soft skill mengatur waktu, berbicara sopan dan jujur. Sedangkan hard skill pengoperasian kamera dan editing di Premiere. Untuk skill tambahan setelah PKL yaitu soft skill mengatur waktu, berbicara sopan, berkomunikasi dengan baik dengan tim, jujur. Untuk hard skill dapat menginstalasi LED, pengoperasian LED atau videotron, pengoperasian drone, pengoperasian Jimmy Jeep, dan instalasi kabel-kabel lainnya. Berkomunikasi dengan baik itu gimana contohnya? Berkomunikasi dengan tim, kan kalau jawab gitu dengan tim, terus berkomunikasi dengan baik dengan tim supaya tidak terjadi miskomunikasi. Contohnya Saat multicam kita harus komunikasi dengan mixer supaya tidak terjadi miss saat record videonya. Oke. Di sebelum dan sesudah ada tambahan soft skillnya yang sebelum PKL mengatur waktu. Kamu punya soft skill mengatur waktu. Di soft skill berikutnya juga ada mengatur waktu. Ini bertambah atau biasa aja? Bertambah dikit mungkin, Pak. Kalau di PKL sedikit lebih efisien mungkin waktunya. Dalam Efisien itu maksudnya gimana? mungkin dalam apa ya? Wah, kok sama aja mungkin, Pak. Waktu sebelum dan sesudah PKL. Gitu. Iya, ya. Materi pelajaran umum dan konsentrasi keahlian yang dapat dihubungkan dengan PKL. Bahasa Indonesia, Matematika, dan konsentrasi keahlian PSBT. Materi pelajaran yang berhubungan dengan PKL adalah bahasa Indonesia berguna ketika bertemu dengan klien di lapangan supaya kita dapat berbahasa dengan baik dengan klien. Matematika berguna ketika penghitungan piksel di layar ketika LED dengan jumlah hitungan tertentu. Sedangkan PSBT berguna dalam praktek pengoperasian kamera, drone, Jimmy Jeep, dan lain sebagainya. Refleksi selama saya belajar di SMKN 7 Surakarta, banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Salah satunya mendapatkan ilmu yang bersangkutan dengan dunia broadcast. Kendala yang saya alami pada saat PKL adalah saat awal job, ketika saat pertama kali proses instalasi videotron. Pada saat itu saya belum tahu mengenai bidang tersebut. Dan ini beberapa dokumentasi dan hasil dari praktik kerja lapangan. Untuk foto pertama saat job wedding sebagai kameramen, lalu foto kedua saat job dokumentasi lupa saya. Untuk foto ketiga adalah hasil jadi dari videotron di Karanganyar. Lanjut. Untuk foto selanjutnya adalah beberapa foto dokumentasi saya waktu LED
di selama PKL di Ekokabdi, Pak. Untuk harapan Jatita dapat menerapkan ilmu selama sekolah dan selama PKL dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain serta menjadi orang yang sukses di masa depan. Jadi cita-cita saya dapat bekerja di bidang fotografi ataupun event organizer. Caranya gimana? Mungkin Supaya dengan cita-citamu terkabul. mungkin dengan memperbanyak koneksi memperbanyak teman di bidang tersebut supaya bisa join ke circle mereka gitu, Pak. Oke. Kamu selama PKL punya banyak relasi nggak? Mungkin beberapa teman dan klien-klien yang pernah job dengan saya, Pak, dan senior-senior di Ekokabdi, Pak. Oke, cara berkomunikasi dengan orang yang baru gimana menurut? Mungkin kalau saya agak susah di awal karena emang susah berkomunikasi di awal, tapi kalau udah kenal bisa lebih enak gitu, Pak, untuk kedepannya gitu. Yang penting kenalan dulu, lebih kenal orangnya baru bisa ngobrol dengan nyaman gitu, Pak. Kalau menurutmu kenapa? Bapaan, Pak. Kurang tahu, Pak. Ya, kamu kan harus kenal sama dirimu sendiri ya. Kenapa kamu bisa ngomong, mungkin saya kurang bisa gampang, karena apa yang kan kamu harusnya tahu. Mungkin karena saya kurang bisa akrab dengan orang-orang baru, jadinya kurang bisa adaptasi cepat gitu, Pak. Biasa. Iya, apa yang membuat itu apa? Malu, Pak. Nggak pede. Iya, kurang pede saat kenalan pertama kali untuk ngobrol gitu, Pak. Terus biasanya kamu tutupi dengan apa? Cuman diem aja sih, Pak. Untuk awal-awal biasanya baru ketemu gitu diem aja. Kalau nggak cuman ngobrol yang penting-penting tok gitu. Selanjutnya baru ngobrol yang lebih panjang lagi gitu. Ada lagi nggak? Masih ada? Udah, Pak. Sampai itu sama penutupan tok, Pak. Oke. Lanjut kita ngobrol ya, tanya jawab ya. Oke. Oke, Mas Zainal, ini kalau dari presentasimu dan keterlibatanmu di dunia PKL ini, kamu paling sering itu dilibatkan di bidang apa? Mungkin dalam LED atau videotron, Pak, instalasi, operator, dan lain sebagainya. Kalau ke kameramen itu lebih sedikit ya? Mungkin awal-awal aja, Pak, karena 3 bulan awal lebih sering di multicam, untuk 3 bulan selanjutnya baru sering di LED, Pak. Kalau menurutmu sendiri, kenapa kok kamu ditempatkan banyak di situ? Mungkin lebih cocok di videotron, Pak, karena kurang menarik di bidang kameramen gitu, Pak, dalam multicam. Terus sesuai nggak sama passion kamu atau kepinginan kamu? Kok aku ditempatkan di ini, atau aku pengen senang kamera? Untuk awal-awal PKL sebenarnya saya lebih suka di kamera, Pak, tapi karena dalam jalannya waktu akhirnya lebih suka di LED juga, makanya saya ngambil jobnya juga LED terus akhir-akhir PKL. Kenapa? Apa yang membuat kamu pertama pengen senang di kamera, terus akhirnya kamu menemukan kebosanan apa di kamera, terus akhirnya kamu pindah senang di LED? Mungkin kalau di kamera agak boring, cuma di satu ruangan. Kalau LED kan bisa kemana dulu, terus temennya lebih banyak gitu, Pak, sama senior-senior bisa ngobrol lebih lepas. Terus juga kalau LED itu nggak gitu formal gitu, Pak. Kalau multicam harus perfeksionis gitu. Rapi, nggak Ya, bagus. kalau instalasi LED kan kaosan juga nggak apa-apa gitu. Terlalu banyak tuntutan gitu. Iya. Kamu merasakan seperti itu ketika jadi campus gitu? Ya, sama karo LED sering keluar kota sih, Pak, sekalian cuci mata, healing gitu. Kamu pernah melakukan kesalahan apa ya, atau mungkin kesalahan yang fatal terbesar selama 6 bulan? Telat, Pak. Apa itu? Telat saat job, harusnya saya datang jam 5, baru datang jam 6. Cuma 1 jam berarti? Iya, Cuma sekali? 2 kali. 2 kali job apa itu? Itu waktu job wisuda multicam. Untuk yang satunya job dokumentasi pengajian, Pak. Untuk seterusnya saya nggak pernah tahu lagi, Pak. Apa yang buat kamu telat 2 kali itu? Mungkin karena faktor saya nggak bisa bangun pagi, jadinya
Kalau disuruh bangun pagi agak susah Pak. Jadinya Apa yang membuat kamu nggak bisa bangun pagi? mungkin karena sering tidur malam, jadinya walaupun tidur agak cepat jam 8, jam 9 itu tetap bangunnya siang Pak. Dan saya lupa nyetel alarm Pak. Terus sekarang udah nggak telat lagi dong, kalau cuma 2 kali Pak. Semenjak itu udah nggak telat lagi, karena nggak pernah dikasih jam pagi lagi Pak. Berarti memang bukan terlambat, memang kamu ditempatkan nggak pernah pagi sekarang. Iya, tapi ya pernah, tapi udah nggak telat lagi Pak. Bisa nggak kamu ubah kebiasaan itu? Bisa sih, bisa kalau tidurnya lebih cepat sama nyetel alarm Pak, penting Pak. Sama ya itu tak. Kalau sudah nyetel alarm biasanya bangunnya lebih cepat, bisa bangun tepat waktu. Oke. Kalau di logika ya, Zain, orang zaman dulu sebelum ada HP itu bisa bangun pagi tidak? Bisa. Kenapa? Karena kebiasaan bangun pagi Pak. Kalau saya dari dulu kebiasaan bangunnya jam 6, jam setengah 7, mepet-mepet berangkat sekolah gitu Pak. Jadinya mungkin ke bawah saat PKL nggak bisa bangun jam 5, jam 4 gitu. Walaupun tidur jam berapapun. Kebiasaan itu menurutmu kebiasaan itu dipilih itu karena apa? Karena Aku pilih biasanya kan jam 6 Mbak ya, karena aku kebiasaan itu kan dipilih kan. Kamu yang memilih kebiasaan itu buat kamu sendiri. Karena apa? mungkin karena lebih nyaman bangun jam segitu juga Pak. Karena kalau bangun jam 5, bangun mau ngapain juga nggak tahu. Kalau bangun mepet kan bisa langsung mandi atau siap-siap sekolah gitu. Karena itu, karena kamu belum butuh buat itu, belum merasa butuh. Kalau kamu bisa menempatkan pekerjaan itu jadi kebutuhanmu tanpa alarmmu bisa. Karena aku udah masuk butuh ya. Gue cek semua penting PKL, maka PKL yang maka terus di konopo yang mana aku mulai jam 9 ya mulai. Tapi kalau kamu ngerasain PKL itu kamu butuh di situ, ditempatkan jam berapapun, ketika kamu merasa butuh bisa ya. Banyak sama kayak sekolah. Ketika butuh sekolah ya loh. Nah ini mepet baik, baru gue bingung harus ngopor karena nggak butuh. Bayangin misal besok kamu kan udah di PKL selama 6 bulan kan, udah tahu kerasnya kerja gitu. Iya. Naik turunnya job rame banget kemarin pas ngomong ya bingung edit dan segala macam. Itu kamu belum punya tanggung jawab. Apa iya kamu harus dipaksa punya tanggung jawab dulu baru merasa kamu butuh? Kan pertanyaannya gitu. Teman-temanmu itu nek saya lihat ada yang sudah mulai ngerasa itu. Aku butuh di bawah tapi aku butuh. Ketika ngerasa butuh itu nggak perlu dipaksa. Kami ya bisa perlu udah kebiasaan gini. Nah saya takutnya kamu itu nanti harus dipaksa butuh dulu, kan kasihan. Boleh misal mungkin sekarang kamu ada di fase yang berkecukupan, jadi nggak merasa harus kerja keras gitu misal. Tapi nek kamu di satu saat dalam posisi yang nggak senikmat sekarang dan kamu dipaksa buat butuh, kau lagi sinau kan sakit. Paham gak maksudnya? Paham. Jadi jangan terus ngerasa karena kebiasaan itu yang milih kamu, bukan yang membuat kebiasaan kamu sendiri, karena kamu belum merasa butuh. Eman selama 6 bulan kamu, menurut saya dari cara presentasi itu kelihatan banget sih, dari beberapa masukan dari Mbak Agnes, Dudi juga sama, kelihatan kok yang ngerasa butuh yang mana, yang masih belum menemukan yang mana. Ya kalau saya kan tujuannya atau fungsinya sebagai guru mencoba mengarahkan, tapi kalau mau ngambil keputusan tetap dari kamu. Nah, saya mengarahkan dan menyayangkan sebenarnya. Misal teman-teman itu selama 6 bulan sudah
ada yang bisa mengambil atau merasakan kebutuhan, ya saya ngasuh di tempatmu kok, di diri kamu kok saya ngasuhnya belum ada gitu. Saya takutnya saya ulang lagi, kamu harus dipaksa butuh dulu baru akhirnya ngerasa butuh, sedangkan itu sudah berjalan 6 bulan, harusnya nggak seperti itu. Ya proses belajar banyak orang kan beda-beda, tapi saya harap kamu nggak ngalamin itu, kamu bisa ngerasa butuh dulu sebelum dipaksa gitu. Terus kalau menurutmu pengalaman yang paling selama PKL yang paling berharga atau buat kamu ini jadi kayak apa ya, kena banget gitu apa selama PKL? Mungkin job akhir waktu awal Maret, job di Solo Paragon full PKL 3 hari jadi operator LED, Pak. Oh yang Ismail itu? Ha. Kenapa? Ya jarang-jarang dilepas tanpa senior gitu, jadinya lebih pengalaman baru gitu loh, Pak. Sama mungkin beberapa kali saya juga ngejob sendiri, job operator sendiri gitu, Pak. Lebih gimana ya, buat pengalaman kayak biasanya sama senior, terus ini sendiri cuman sama PKL tok gitu, Pak. Buat kayak ketemu kliennya gimana, terus anunya gimana, kayak buat beda gitu. Biasanya kan cuma terima jadi, ini harus nyari dulu materinya gimana, untuk kerennya gimana, nyelesain masalah sendiri juga, jadinya ya pengalaman pertamanya gitu, Pak. Lumayan mengesankan. Ya, kalau videonya nanti ditonton sama tempat PKL, kamu mau ngomong apa sama tempat PKL? Ya terima kasih sudah mengajarkan beberapa materi-materi yang belum sempat belajar di SMK, kayak drone, gimbal, Jimmy Jeep, terus juga operator LED dan lain sebagainya. Buat senior-senior di tempat PKL juga yang mengajarkan ke saya. Itu buat tempat PKL ini yang selama 6 bulan kamu di sana. Terus kalau buat sekolah ya sudah 3 tahun ini ngambil kamu, kenalin kamu, itu kamu mau ngomong apa sama sekolah? Ya terima kasih, karena dulu saya nggak ngerti kamera sama sekali, terus diajari di sini jadi lumayan ngerti, sampai ngerti sama beberapa materi-materi shoot lainnya yang saya nggak pernah belajar sebelumnya gitu di SMP ke bawah, baru diajari di SMK. Oke, silakan untuk presentasinya. Sekian dari saya, Zainal Raffi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.